Jadi tuh pas nonton, ya Allah gitu, ini gini ya rasanya punya bokap. Itu buat kalian yang yatim mungkin ya. Bisa nonton tuh. Biar ngerasain gimana rasanya punya bapak. Sebelum pandemi pasti nih ya, kita hiburannya itu gak jauh-jauh dari nonton film, nonton festival musik. Pokoknya yang berbau gimana caranya weekend kita itu penuh dengan hiburan, tapi terjangkau. Nah, mungkin salah satunya juga dengan mendengarkan sih, maksudnya nonton film di bioskop gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya setelah pandemi, kan karena pandemi ya kita nggak bisa kemana-mana. Terus kita pasti memulainya dengan apa? Dengan nonton yang ada di streaming-streamingan di handphone. Terus habis itu kita ngeliat di YouTube, terus ngeliat di berbagai OTT, film-film series itu tuh ada semuanya, dan film-film Indonesia nggak kalah keren gitu. Nah ini kalau yang nanya-nanya, ini podcast apa sih? Ini ngomongin tentang film, ngomongin tentang festival musik? Enggak. Jadi ini dari Equid teman-teman ya. Kalau misalnya yang nonton podcast atau yang mendengarkan podcast ini, dengerin dulu aja. Kalau misalnya kalian pengen party cuan, nah ini dengerinnya sampai selesai. Nah ini di samping kanan aku, Halo. di samping kanan aku ini ada Mas Niko teman-teman. Kalian ini ya, waktu di tahun 2020 ya tayangnya ya? Ya, 2021. 2021. 2021 kalian pernah dengar nggak waktu pandemi, yaitu film Lost Man Bu Broto? Dengan ornamen-ornamen Jawa-Jawanya, dengan apa namanya sanggulnya, kebayanya, dengan dua anak cantik-cantik dan ibu dan juga bapak yang benar-benar pokoknya Jawani banget gitu ya. Nah itu tayang di tahun 2021. Nah ini Mas Niko ini adalah perwakilan productionnya dari Lost Man Mubroto. Halo semuanya. Halo. Nah kalau misalnya teman-teman, ya kan udah 2021 ya kan, nontonnya di mana sih? Bisa nonton sekarang lagi nggak sih Mas? Nah, untuk saat ini Lost Man Broad itu udah masuk di digital platform ya, di Disney. Kalian bisa nonton tuh, buat kalian yang belum nonton di 2021 atau kalian yang nggak sempet nonton, kalian coba deh tonton sekarang di Disney. Nah, Disney Plus ya. oke, tuh langsung nonton dulu. Lah, kalau misalnya udah tayang, ini ngapain Mas Niko di sini? Tantan. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kenapa tuh Mas Niko di sini? Tapi yang pasti ini, Mas Niko pernah kebayang nggak sih, kita tuh kan kalau misalnya kita mau membiayain atau mendanai sebuah production gitu ya, apalagi film, itu produksiannya aja udah MM-an. Yes, betul. Pasti kan? Berarti Film itu berapa sih ya paling murah gitu Mas? ya sekitar 5, mungkin ya 5 5M itu aja paling murah ya. paling murah itu. Nah, kita ini sebagai rakyat ya, Warga gitu. masyarakat biasa ya di situ. Masyarakat biasa kan gak kebayang tuh. Ibarat kata duit 10 juta di akhir bulan aja kayak gak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan. Nah, Awal bulan juga kayaknya nggak mungkin ya. awal bulan mah juga nggak mungkin. Nah, tapi kan kita pasti punya mimpi kan. Yes. Aku pun juga pengen punya mimpi gitu, bisa ngebiayain sebuah film gitu. Apalagi ya kita harus support industri kreatif Yeah. Indonesia ya. Itu tuh dengan 1M pasti nggak mungkin. Yeah. 2M apalagi. Nah, mendanai sebuah production film atau enggak film series itu dengan yang murah gitu, dengan yang terhemat. Nah, Equid itu kita sedang bekerja sama nih teman-teman dengan Lost Man Bu Broto. Jadi Lost Man Bu Broto ini akan mengadakan apa sih namanya, rilis ya? Rilis ya. Jadi saat ini Lost Man Broad itu lagi ngadain production. Buat kita rencana ada project yaitu bikin seriesnya Lost Man Broto nih. Nah, iya, itu yang akan tayang di tahun Di tahun 2024. 2024. Ya. Sudah syuting belum? Dan saat ini udah syuting. Lagi syuting ya? Di syuting. Di Jogja ya? Di Jogja. Nah, jadi kalau misalnya kita ini bisa mendanai teman-teman Lost Man Bu Broto film series ini dengan berapa episode ya?
Total 13 kayaknya. 13 ya, 13 episode dengan kalian bisa jadi investornya Lost Man Bubroto film series ini mulai dari 100.000 rupiah kalian langsung invest itu di Equit terus dengan returnnya itu 14% per tahun. Gila, ini kita udah jadi investor jadi kamu gak usah 1M ya, mulai dari 100.000 aja kalian udah dapat return 14% dari Lost Man Bubroto. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lebih dekat, emangnya Lost Man Bubroto tuh apa sih, gimana ceritanya? Kurang lebih ceritanya gimana sih? Kurang lebih sebenarnya ceritanya itu kayak ini sebenarnya kayak isu-isu keluarga gitu lah. Mungkin relate juga sama kita buat yang nonton. Jujur gue sendiri tuh nggak suka komen-komen tentang film ya. Pas gue nonton Lost Man Bubroto itu kayak rasanya wah ini gue banget nih. Ini gue ngerasa banget nih. Ya buat kalian yang kepo kayak gimana ceritanya, jangan kayak nonton di Disney dulu dong. Nonton di Disney pokoknya. Tapi aku yang ngeliat yang filmnya aja ya banyak loh apa ya, petuah-petuah ya. Petua-petua. Petuah-petuah dari bapak tuh yang benar-benar tuh kayak melekat gitu loh. Apalagi kan aku anak yatim ya. Jadi tuh pas nonton ya Allah gitu. Ini gini ya rasanya punya bokap. Tuh buat kalian yang yatim mungkin ya. Bisa nonton tuh. Jangan ngerasain gimana rasanya punya bapak. Sorry. Bener-bener gak apa-apa, tapi bener loh kan. Jadi kan kalau misalnya kita keluarga itu kan saudara tuh pasti ciri khasnya beda-beda kan. Iya. Niko berapa bersaudara? 3. Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara, Niko ke? Kedua anak tengah. Ya sama lah. Nah iya pasti. Mbak Maudi Ayunda gitu. Iya, bener. Terus pasti ciri khasnya beda-beda dong. Pasti. Beda-beda. Nah pokoknya kalau misalnya kita nonton, aku tuh vibe tuh berasanya kayak, oh ini keluarga yang lengkap. Pasti ada apa ya, masalah-masalah itu yang ada cekcoknya. Penasaran kan? Makanya nonton di Disney. Nonton di Disney dulu filmnya. Nah, Nanti komen ya kalau udah nonton. wih benar. Komen bawah apa aja gimana masalahnya gitu. Terus story. Story, tag, Equit, tag, Lost Man Bubroto, segala macam ya. Oke. Benar. Tapi kalau misalnya kan biasanya kalau misalnya film diadaptasi ke film series itu biasanya kan ada yang belum masalah terselesaikan di film baru dijabarin di film seriesnya. Ada juga yang melanjutkan ceritanya dari filmnya ke film seriesnya. Nah kalau dari Lost Man Bubroto ini dia akan kurang lebih ceritanya akan gimana sih problemnya gitu? Ceritanya dalam yang nanti series ini yang sedang dibuat itu alurnya pastinya diperpanjang. Tapi kita juga ngambil adaptasinya ya dari originalnya langsung dari yang series lamanya. Tapi kita adaptasi dengan elemen-elemen yang lebih modern. Dan pastinya kalau di filmnya aja kita udah ngerasa emosional yang sangat tinggi lagi di seriesnya. Jadi nanti kita rencana mau ngebuat sesuatu yang beda lah dari series-series yang ada di Indonesia. Jadi Lost Man ini ya bakal alurnya diperpanjang dan banyak konflik juga yang akan terjadi. Ya pokoknya ditunggu aja lah. Pemainnya ada yang baru-baru nggak dari yang film? Jadi kayak mungkin ada yang ditambahin, ada yang karakternya ditambah atau ada yang diganti gitu? Nah kalau karakternya pastinya ada yang ditambah ya. Nambah. Dan pastinya juga untuk karakter utamanya mungkin ada beberapa juga yang diganti. Tapi kita nggak bisa sebut dulu nih. Ya makanya ditunggu ya tahun depan. Tahun depan ya. Tapi lebih baik kayak invest dulu. Invest dulu. dong. Bener. Kan kalau misalnya kan kita berpikirnya kan dulu invest itu ya, jadi investor film atau sejenisnya. Tuh kayak harus punya duit ratusan juta MM-an. Enggak, even lo beli 2 kopi, lo udah invest hitungannya gitu kan lumayan banget. Nah, tapi untuk Lost Man Bubroto ini ya, ada nggak sih kalian kayak strategi marketingnya yang udah ada terplanning gitu loh untuk kedepannya gitu? Kayak mungkin sekarang kan udah syuting. Apakah marketingnya udah bisa dijalankan atau nanti setelah pas post pro baru kalian mulai ada marketing plan-nya gitu? Nah, sebenarnya untuk marketing plan-nya sendiri itu ini karena kita masuk ke digital platform. Jadi untuk series ini tuh kita juga harus ngediskusin sama platformnya sendiri. Dan kita juga belum bisa ngasih tahu kayak strategi marketingnya ke depannya. Dan mungkin untuk ke depannya ya nanti bakal dipublish juga kayak digital platform mana yang akan ditayangkan series ini.
dan mungkin dari sana marketingnya akan jalan juga. Jadi buat para investor kalau misalnya mau invest, sok atuh invest. Mulai 100.000 aja tapi By the way juga kita di Disney itu juga jadi top trending juga di Disney buat filmnya sendiri, dan emang komen-komennya, dan kita juga sempet kemarin pas masuk di Disney itu juga sempet viral di Twitter dan segala macam. Orang-orang pada say it's a good work, dan banyak yang kayak nyesel gitu, kok tahun 2021 nggak nonton langsung di bioskop gitu. Tapi nggak apa, kalian bisa nonton di Disney sekarang. karena kan waktu itu lagi masa Lagi pandemi banget, dan ya bioskop kan? juga baru buka tuh. Bioskop juga baru buka dan orang-orang tuh masih ada yang takut, ada yang ya nonton mah nonton aja gitu ya. Iya. Nah, tapi aku tim yang takut sih. Sama sih, aku kebetulan juga. Kayak keluar dikit colok ya. Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ditambah kalian nontonnya di OTT juga. Tinggal buka handphone, ya kan? Buka handphone, pakai earphone, apa segala macam bisa, ya. Nah, kalau misalnya untuk produksi, nih mungkin para investor di sini biasanya investnya itu di bukan di film aja gitu. Misalnya kalau misalnya untuk film sendiri, biasanya tuh untuk kebutuhan operasional sama produksiannya tuh apa sih? Nah sebenarnya untuk kebutuhan operasional dan juga produksinya sendiri itu pastinya sama dengan produksi lainnya ya. Kayak produksi film itu juga sama ya kayak produksi series. Cuman disesuaikan lagi dengan kebutuhan si film dan series itu. Oke. Kayaknya dengan Lost Man Bubroto ini kan untuk kebutuhannya itu kita harus syuting yang kayak ada Jawanya dan juga kebayanya dan segala macam ya. Nah seperti itu sih. Dan kita juga untungnya punya tim lapangan yang bagus juga, yang emang bisa nyediain kayak kalau kita nonton filmnya itu kan kayak manjain mata banget ya. Kayak awal opening scene-nya sampai akhir tuh kayak dari color palette-nya dan segala macam itu kayak ini tuh film yang beda gitu di Indonesia menurut gue. Gitu sih. Iya. Dari semua film yang sejenis, ini kan temanya tentang kekeluargaan. Ya, kekeluargaan. Dari lo pasti juga nonton film banget lah, nggak mungkin enggak ya. Dari 1-5 deh, lo nempatin Lost Man Bubroto yang ke berapa nih? Nah, gua nempatinnya yang matchnya 1-5 tuh. 1-5, yang satu tuh paling tertinggi deh. Oh, kalau dari film kekeluargaan yang gue tonton ya ke 1 sih. Pasti ya. Pasti dong ke 1 guys. 1. Yuk nonton di Disney ya. Tonton dulu di Disney. Ya, benar. Tapi kalau misalnya produksi gitu ya, untuk dari SDM-nya sendiri tuh bisa kalau film tuh berapa orang ya kru itu? Sebenarnya kurnya mungkin sekitar, sebenarnya tergantung dari film atau seriesnya itu sendiri ya, butuhnya berapa. Kalau Lost Man Bubroto? Lost Man Bubroto ada sekitar 20-30 orang lah. 20-30 orang. Krunya. Dan syuting itu biasanya berapa hari? Syutingnya kalau untuk series itu kita di 1 bulan. 1 bulan ya? Ya. Gitu tuh ya, para investor biar mengerti gitu. Nah terus kalau misalnya untuk operasional gitu ya, biasanya kan kalau apa sih yang disediakan kalau kita lagi syuting nih gitu kan, apa sih yang disediakan sama PH sendiri gitu untuk talent ya, apa segala macam, akomodasi apa gitu-gitu. Ya pastinya kita sebagai PH itu ngasih semuanya ya, kayak ya pastinya dari akomodasi semuanya segala macam all in lah. Pokoknya kita ngebuat mereka senang juga supaya mereka bisa menciptakan karya juga di film yang bagus gitu segala macam. Sip. Tapi kalau ini kan biasanya kalau film itu ada readingnya dulu ya. Nah kalau Lost Man Bubroto itu kan sekarang ini lagi proses syuting. Berarti mereka tuh udah readingnya tuh berapa bulan sebelumnya? Mereka udah reading itu 2 minggu sebelumnya sih. Mereka udah ngelakuin reading tersebut. Dan saat ini mereka sedang jalanin syutingnya. Waktu di 2021 tayang nih film Lost Man Bubroto. Total jumlah penonton di bioskop ada berapa? Sebenarnya karena waktu itu memang kita lagi pandemi dan orang-orang tuh mungkin sebenarnya kan kita udah udah berbulan-bulan tutup dan akhirnya bioskop itu buka. Betul. Jadi waktu itu kalau misalnya kita nggak mulai, siapa lagi yang mau mulai kan? Betul. Dan banyak juga film-film yang kayak diundur segala macem lah. Dan akhirnya kita mencoba dan akhirnya untungnya dan puji Tuhannya juga kita bisa nyampe ke angka 120.000, yang dimana pada 2021 itu termasuk
admission terbanyak di Indonesia. Tepuk tangan di rumah. Keren. Jadi buat para investor ya yang masih penasaran juga atau yang kemarin kelewatan Osman Bubroto, pemainnya siapa aja yang waktu di film? Oke, dulu ada Maudy Ayunda, Putri Marino, Matius Mucus, Maudy Kusnadi, Baskara, dan masih banyak lagi. Dan itu Maudy Ayunda di situ cantik banget sih. Iya, mantap. Parah, cantik banget. Kayak wife material gitu. Wah. Tipemu. Ya, tapi dia bukan tipe. Oh iya. Dia, Enggak. aku bukan tipe dia. Ya. Dia tipe kamu, tapi kamu bukan tipe dia, gitu. Nggak apa-apa ya, itu kan hanya angan-angan saja ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya nih ya, kira-kira kalau misalnya kita jadi investor di Losmen Bubroto ini kan ya, ini kita itu pasti ada yang namanya kerjasama kan kita ini ya. Nah, kenapa dari Losmen Bubroto mau membuka pendanaan di Equity dan kita tuh bisa kerjasama gitu? Karena itu juga salah satu investor yang banyak nanya juga gitu. Kenapa sih orang-orang membuka pendanaan di Equity gitu, terutama di SCF, Securities Crowdfunding? Kenapa? Mungkin gue mau ngasih tahu gambaran besaran dulu ya, kayak industri kreatif ini kayak kenapa sih lu sebagai investor tuh harus masukin di industri kreatif atau industri perfilman Indonesia. Nah, dari yang pertama mungkin kalau misalnya kita lihat dari jumlah admission yang 2019 sampai 2025, kalau misalnya kita memiliki GDP kita bertambah setiap tahunnya, kalau misalnya kita lihat dari behaviornya orang Indonesia, itu leisure itu yang paling pertama buat mereka spendingnya. Nah, makanya dari leisure itu orang tuh larinya ke entertain. Cara mereka nonton bioskop lah, ini segala macam, dan orang ngelakuin subscription, nah itu segala macam tuh semua pengeluaran mereka. Dan kalau gue sebagai investor ngeliat itu tuh pasti itu menjadi sebuah ladang yang besar ya buat kita ngelakuin invest di sana. Apalagi dengan kita bantunya, kita injek industri kreatif Indonesia biar sama kayak yang di luar negeri, apalagi Hollywood itu udah ngelakuin crowdfunding itu dari lama, dan mereka tuh ngelakuin capital ini tuh secara besar-besaran gitu. Makanya film Hollywood itu bisa memiliki budget yang gede banget segala macam karena mereka ngelakuinnya udah dari lama. Dan kita sebagai pekerja di industri kreatif itu juga pengen support supaya kita tuh ngemajuin juga industri kreatif kita, di mana kita ngelakuin pendanaan itu secara global, dan siapapun yang mau jadi investor itu bisa gitu. Nggak mandang cuman kayak aduh gue harus punya duit sebanyak ini nih baru bisa jadi investor. Enggak juga. Duit sekecil itu yang kayak mungkin 100.000 minimal itu bisa jadi potensial customer, bisa jadi potensial investor yang dimana juga bakal nge-return ke kita juga. Apalagi dengan adanya digital platform ya sekarang, bioskop kan jadi film itu nggak cuman masuk ke bioskop doang. Mereka juga masuk ke digital platform, di mana digital platform juga semakin bertumbuh ya. Jadi memang industri kreatif menurut gue, kalau gue sebagai investor, gue bakal ngedanain sih. Dan gue bakal masuk ke sana karena returnnya emang besar. Emang returnnya besar, 14% loh per tahun. 14% guys. 14%. Jadi kalau misalnya mau lebih cuan lagi, kalau mau minum dulu dong, kita minum dulu dong. Silahkan. Ngiler ya? Wah, ngiler ya. Sekali. Yang di studio ngiler ya. Oke. Nah, kalau nih ya, kalau misalnya investor pengen lebih ngerasain cuannya lagi, nah itu kan minimal 100.000 ya, 100.000. Nah kalau misalnya kalian mau lebih, lipetin lagi. Lipetin lagi gitu kan, kayak 100.000 jadi 1 juta misalnya, 2 juta atau enggak 10 juta. Udah untung sih ya, ibaratnya kayak kita daripada kita nabung cuma di bank doang yang kayak setiap bulannya kepotong, ya mendingan kita taruh. Iya. Invest yang dimana nanti returnnya tuh gede. Betul, kerasa banget. Nah, tapi kalau misalnya Niko sebelumnya udah pernah kayak invest gitu nggak sih di lain STF? Pasti ya, apalagi kita kalau misalnya mau sukses kita harus invest. Bener. Tahu nggak sih Niko itu kelahiran 2000 2000 guys.
Tapi ya mukanya emang agak tua aja. Sebenarnya kalau di KTP ya gue 2000 guys. Tahun 2000, ini anak-anak sekarang itu berarti tahun 2000 udah punya KTP ya? Iya dong. Punya KTP kan umur 17 tahun ya? 17, iya. 17 tahun, KTP kan 17 tahun. Berarti mulai dari umur 17 tahun udah bisa invest. Iya, betul sekali. Iya kan? Tapi Niko sendiri pengen nanya deh, udah tahu Equity belum? Dulu belum sih sebenarnya. Belum ya? Oke, kalau SCL sendiri, securities crowdfunding udah taunya tuh udah tahu lama. Udah tahu sebenarnya ya, apalagi semenjak pandemi ya kita belajar banyak juga, mungkin situ sih belajarnya. Iya, betul karena sebenarnya untuk securities Mungkin crowdfunding. jelasin dulu dong Kak, kayak gimana tuh? Oke, oh iya benar. Nah, untuk securities crowdfunding sendiri ya teman-teman, jadi ada yang namanya pemodal dan juga penerbit. Nah, kalau misalnya penerbit ini seperti layaknya Niko gitu kan, selaku perwakilan dari productionnya. Nah, ini adalah yang kalau misalnya ada proyek pendanaan gitu kan, misalnya ada proyek mau bikin ini film series atau punya festival musik gitu, tapi butuh investor yang tapi nggak ngerti nyari investornya di mana gitu kan, karena ya lagi-lagi tadi kita bilang orang belum tentu bisa punya uang banyak, dan yang punya uang banyak pun belum tentu mau investasiin gitu kan. Kita kaum ini niatnya ada. Warga-warga kayak aku yang niatnya ada, cuman duitnya yang nggak ada. Makanya adalah si Equity ini gitu. Nah, ada yang namanya juga pemodal. Pemodal itu adalah yang menjadi investor gitu. Jadi Equity itu seperti dating app, ya kan? Mempertemukan. Pakai dating app dong. Ya kebetulan enggak ya. Duh, aku make lagi. Nah, seperti dating app. Jadi mempertemukan antara penerbit dan juga pemodal melalui layanan platformnya tuh salah satunya Equity. Sebenarnya di Indonesia layanan SCF tuh juga ada beberapa gitu. Cuma Equity ini adalah konsisten untuk mendukung industri kreatif di tanah air gitu. Seperti yang proyek-proyek pendanaan sebelumnya, itu seperti ada festival musik juga ada. Kita juga mendanai metaverse gitu yang butuh untuk biaya produksi, kita buka dan semuanya itu adalah fully funded. Jadi semuanya tertutup. Durasinya itu pengumpulan pendanaannya tuh 45 hari. Jadi kalau misalnya nih kayak ini nih Losmen Bubroto. Kayak Losmen Bubroto ini kita berani bekerja sama karena kita adalah Equity layanan investasi yang impactful investment. Itu tagline kita gitu kan. Jadi emang benar-benar kita mencari pendanaan tuh yang berimpact bagus gitu. Dan abis pandemi ya kan, industri kreatif nangis gak sih kok? Nangis banget tuh. Nangis kan? Nah makanya kalau misalnya bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Ayo guys, makanya kalau langsung lah udah. Betul, dengan return 14%, tapi itu bervariasi ya setiap proyek pendanaan. Kalau misalnya Losmen Bubroto 14%, kalau misalnya proyek-proyek yang lainnya ada yang 15, ada yang 12 gitu. Tergantung ketentuan kerjasamanya antara Equity dan juga penerbit gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya sebenarnya kalian juga bisa follow aja sih sosial medianya Equity official. Di situ ada beberapa pengetahuan lah biar kalian lebih paham lagi tentang securities crowdfunding itu apa gitu. Yang pasti semua kita bisa invest, kita bisa cuan bareng-bareng lah. Cuan bareng-bareng. Ya gak sih, gak cuma old money yang punya duit, kita juga butuh. Ya kan sekarang beli rumah udah berapa coba? Wah udahlah. Iya udahlah kan kayak udahlah aja kan. Nah kalau 1M zaman dulu ya kan, rumah 1M zaman dulu gede, yang kayak di sinetron itu loh, yang tamannya gede, ada pilar. Sekarang 1M tuh cuma ya Allah sedih ya kan. Jadi jajan berapa waktu sekolah? Oh waktu sekolah sih aku 10.000 ya guys. Beneran? Tahun 2000 bukannya udah bangga dong? Gak ada, mesti aku udah kelihat ya. Mesti kamu jajannya 100 ribuan kan sehari. Aduh, ya makanya ayo invest daripada buat jajan. Gitu. Tapi nih aku balik lagi ke Niko, kayak kalau misalnya Losmen Bubroto ini
tadi kan lo sempat nge-mention ya kalau ini adalah series yang beda dari series Yes. yang lainnya. Apa yang membedakan satu ini aja deh, fun fact aja gitu. Apa yang membedakan biar investor makin tergoncang-goncang kayak oke, gue invest gitu. Mungkin Apa? yang membedakan ya, satu masalah apa ya, lebih ke sentimentalnya sih. Oke. Kayak lu bakal relate lah pasti sama series ini. Bakal relate. Bakal relate. Jadi benar-benar ya keluarga gitu aja ya. Keluarga gitu. Pasti ya udah invest aja udah pasti ini. The best lah. Dengan bintang-bintang yang luar biasa ya di case ini. Aku bisa ngasih masuk gitu. Bisa. Semua orang bisa masuk. Semua orang bisa masuk melalui pendanaan di equity. Keren. Udah masuk belum? Apa? Udah masuk belum? Aku udah dong. Bukan langsung invest dong. Kalau nggak sih saya dimarahin bos. Enggak. Tapi ini aku ya melihat Equit nih kayak kan manusia tuh kita ini jadi aku kan gara-gara nonton si film Lost Man Bubroto ya, jadi apa ya, nilai-nilai kemanusiaan ya itu tuh ada di film itu kan. Jadi kayak aku juga beradaptasi dan melihat juga apa yang aku kerjain selama ini gitu, termasuk Equit. Kayak Equit tuh wah iya ya, Equit ini baik loh gitu kan. Kalau ibarat kata kalau manusia gitu dia tuh kayak menolong orang-orang gitu. Nah sebagai manusia kan kita juga harus menolong ya, iya nggak sih gitu. Terus ngelihat si bapak yang sangat bijak, anak yatim, jadi kayak oh my god gitu. Dan aku sebagai anak yang nakal, jadi kayak berasa oh oke gitu. Oke, ini ada yang bersamain lagi nggak Ya di podcast ini? di podcast ini ya buat kalian yang mau nonton Lost Man Bubroto ya kalian bisa langsung ke Disney. Chat lagi, ketik tuh namanya Lost Man Bubroto, pasti ada filmnya, tonton dulu. Setelah kalian tonton, kalau kalian suka, kalian langsung invest aja karena returnnya udah pasti gitu. Returnnya udah pasti. Kalau gue sebagai investor ya gue pasti naruh lah. 1M langsung. Wow, boleh panen dong. Dong. Nggak, kita kan berbagi deh. Berbagi, betul. Semua orang punya porsinya masing-masing. Kan kalau mau invest mending invest ke kita aja. Oke. Kalau 3M kita bisa nerima. Nanti kita split. Iya. Oke, kalau gitu, thank you kok Thank you. sudah main di podcast hari ini. Iya ya. Enak ya. Ya ini sebenarnya nanti kurang kita kayaknya podcastnya nggak di sini lagi. Nggak. Oh ya, ini nih podcast pertama kita loh. Podcast pertama. Thank you loh Niko. Thank you. Sudah meramaikan podcast pertama kita loh. Langsung sama Lost Man Bubroto. Agak deg-degan ya karena nih podcast pertama. Nah, sama saya juga ini podcast pertama. Ini pertama semua kita ya. Pertama semua. Bisa ditonton di YouTube atau didengerinnya di Spotify. Oke, dan thank you sekali lagi. Kita cheers dulu ya kan menandai selesainya podcast ini. Harus selalu berarti ya. Jadi habit ya. Jadi habit. Harus cheers dulu. Harus cheers. Dan ini teh ya. Bukan yang lainnya. Ini teh. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah.